Yang lucu itu mobil ini itu bisa diputar balik. Let's go! Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas kekurangan dan kelebihan Alphard ANH 10. Ini gen pertama yang facelift yang sudah pakai Pro G. Jadi kita bahas satu-satu ya, kita mulai dari eksterior. Kita sebutin yang jelek-jeleknya dulu. Apa aja sih kejelekan dari mobil ini kalau di zaman sekarang? Yang pertama tuh paling sering mika ini nguning. Mika ini nguning, atasnya retak semua, retak rambut. Nah, PR kedua adalah harga mikanya mobil ini agak mahal. Kalau mika doang yang buatannya depo di Mac itu rata-rata kurang lebih 1 biji 2 jutaan. Jadi kalau kanan kiri 4 juta. Kalau headlamp SI modiar hampir 11 juta. Jadi agak nggak masuk akal. Lalu di sini tuh logonya depannya ada resin seperti kaca, ada lapisannya ya. Itu juga sama case-nya seperti yang headlamp sini tadi. Itu retak-retak, nguning sampai kelihatan butek gitu. Nah, ini kebetulan sudah kita repair semua. Lalu di sini tuh biasanya pasti gasruk semua ya karena bumpernya itu agak gondrong. Suspensinya lembut, jadi kita ngayun, pasti depannya kena rata-rata. Nah, tapi ini udah beres semua, bagian depan beres total, lalu ini biasanya patah, jarang sih, tapi ya ada yang patah. Kebetulan ini punya kita enggak, proyektor kita sudah ganti, single Pro G. Nah, ini pakai IPCAR H300, lalu di sini bagian high beamnya kita ganti LED aja, kita nggak mau double Pro G, bukan karena kita nggak bisa, kita kan bakulan lampu. Cuman kita lebih mau mempertahankan soal period koreknya dari mobil ini tadi. Lalu di sini sebetulnya ini ada tempatnya DRL. Jadi kalau kita bongkar ini housingnya, belakang itu sudah ada jalurnya. Jadi ini kita tambahkan lampu di sini. Jadi kalau lampu kota, di sini nyala ada 2 garis. Ratingnya kita nggak ganti running scene, kita tetap pakai bulb. Kita ganti Super Bright V2 yang ada fan-nya. Lalu di bagian fog lamp ukurannya agak nggak wajar, 4 inch tapi nggak full lingkaran ya. Atasnya itu atas bawahnya tepos. Jadi kita nggak ganti Pro G juga, kita biarkan pakai LED fog lamp warna putih. Nah, ini pakai super kabel set dan lain sebagainya. Body repair kita mulai beresin. Yang kalah itu biasanya master rem sama engine mounting. Engine mountingnya total ada 4, ada yang bentuknya kayak pendulum. Nah, yang pendulum ini yang paling sering rusak. Jadi mobil ini 2 aset, sama seperti Harrier, sama seperti Camry, itu mesinnya semua banyak common parts-nya ya. Nah, tapi kalau engine mounting kalian jangan coba-coba pakai ini. ANH 10 kalian belikan Harrier. Kita sudah coba dan salah ternyata. Akhirnya kita ganti, bedanya cuma sedikit, cuman memang beneran nggak bisa masuk. Lalu bagian pendinginan, kalian kalau beli mobil ini jangan lupa radiator kalau bisa ganti baru. Kalau servis, cari tempat yang benar-benar servisnya terpercaya. Karena ini upper tanknya aluminium, kadang itu berkarat sudahan. Nah, ini sudah kita ganti semua, master rem, habis gitu radiator, deck lap, semua kita ganti semua, oli kita ganti. Nah, plusnya apa lagi? Mobil ini kan harganya ANH 10 dan ANH 20 itu beda dikit. Paling kalau kalian cari ANH 10 kondisi oke dan ANH 20 kondisi perlu repair ya, tapi nggak terlalu bahan, itu cuman beda 10 juta mungkin. Nah, kalian pasti bingung loh, ngapain ngambil ANH 10? Kan kalah model, kalah tahun. Mobil ini jelas lebih kuat. Spare partnya pun lebih murah, pajaknya juga lebih murah. Pajak mobil ini cuman 5,5 kalau nggak salah, 5,3. ANH 20 itu minim-minim yang fog lamp-nya masih kotak rectangle, itu kurang lebih 7-8 jutaan. Lalu ini masih minum pertalite, masih bisa. Tapi kita nggak isi pertalite ya, kita isi Pertamax Green atau Pertamax Turbo. Lalu transmisinya bukan CVT, jadi nggak cepat panas dan nggak gopok. Ini transmisinya masih pakai AT. Overhaul transmisi ini murah banget. Ini kita sudah overhaul semua. Transmisi, mesin kita angkat setengah, packing kita ganti, oli semua kita ganti. Segala jenis yang urusan sama fluid kita ganti semua. Master rem juga ganti, kurang booster aja. Lalu ini bagian kaki-kaki. Perscock kita main ori semua karena ini beneran mobil buat pakai keluarga, bukan untuk nyetel-nyetelan, culture-culturean. Kita kasih bannya profil 245 5018 dari Michelin Primacy 4. Nah, di sini kita kasih BBK 6 pot ya, cuman buat gaya-gayaan aja lah biar nggak terlalu kopong. Ini velg kita wrap T37 yang model ada CNC brushnya, tapi ini ada clearnya. Jadi nggak bener-bener doff atau satin ya, nggak kepegang ini teksturnya, masih glossy. Di sini kita pakai spacer, bagian depan ini spacer cuman kecil banget ya, 0, sekian, 0,4 kalau nggak salah. Kemarin kita pakai. Di bagian belakang kita baru pakai adaptor 2,5 cm. Biar rata body, pakai Michelin juga, sama persis. Kurangnya apa lagi Alphard itu? Ini, kalian bakal sering jumpai di Alphard pertama. Yuk kita zoom ke sini.
ini tuh pasti rata-rata berat. Berat di sini, berat di sini. Kenapa? Sliding door-nya itu udah mulai kalah karena ini masih pakai sling. Ini belum putus ya, masih oke, kita sudah cek. Tapi kalau putus biasanya dia nggak mau sliding. Ini masih bisa, tapi teflonnya ada yang kalah. Jadi ketika ini keluar, dia itu nggoser sama yang bagian sini. Dan apalagi ini door trimnya akan ke split jadi dua. Nanti kita tunjukin. Ini sudah kita full peredam satu mobil. Ini satu pintu itu kalau nggak salah 4 lapis kita kerjakan. 4 lapis. Jadi akhirnya door trim yang tadi misal gini bisa masuk karena kena peredam dia ketekan keluar. Jadi yang mengakibatkan goser ini dan ini catnya botak ini gara-gara door trim yang geser sama bodinya sendiri. Gitu. Ini klip pun kalian kalau beli ANH10 wajib test drive. Kenapa? Ini mobil sudah umur ya. Ini 2005 kurang lebih ya. Ini sekarang 2026, berarti udah 20 tahun. Klipnya itu hancur semua. Jadi kalau kalian nyoba kena jalan bumpy itu kretek-kretek rating di dalam luar biasa kayak gempa. Kebetulan ini unit kita sudah bongkar semua. Decknya kita kasih peredam satu-satu, tiap single hole-nya klip itu kita bikinkan tataan lagi. Kita pasang klip supaya klipnya itu nggak goyang. Jadi zero spelling, zero gap. Bener-bener ini langsung napak semua. Nah itu effort yang harus kalian cek. Nah yuk kita mulai masuk ya bagian dalam. Nah ini udah bener, udah nggak geser, cuman kita masih belum ngecat karena masih sayang sama catnya. Yang kalian harus cek dari sebuah seekor ANH10 ya, kisi AC pasti remuk. Rata-rata kisi AC bagian atas, kisi AC bagian depan tuh patah. Itu kita sudah ganti 3D print semua, frame-nya, bagian vertikal, bagian horizontal, kita 3D print semua. Kita selesaikan, kita udah beresin. Lalu, jok itu biasanya sangat-sangat rattle. Ini kalau digoyang gini aja, kalau kondisinya nggak fit, keratak-keratak semua. Ini rel di bawah ini keratak-keratak semua. Ini kita sudah bereskan, relnya sudah kita bikin seret, kita sudah servis, kita sudah kasih lubrikan, kita sudah lumasi semua. Nah ini biasanya handle-nya hilang, karena ini ngesletnya gampang doang. Ini tinggal diangkat, ditarik gini pasti lepas. Ini kita sudah beresin, aman. Kaca film kita pakai dari Zebra Optics. Ini 60% 3 kaca depan. 80% kita taruh belakang semua, dan ini sudah tinted glass. Kalau kalian kasih 60% aja sebetulnya sudah gelap, cuman kita mau privacy mentok jedok, kita kordennya masih kita pakai semua. Nah jadi ini full blush hitam, dan dalamnya ini rata-rata ANH10 ya, yang 2400 cc, warna dalamnya ini abu-abu. Harusnya kalau hitam cakep, tapi kita kalau ganti terlalu banyak PR-nya. Yuk kita geser ke bagian belakang. Bagian belakang kita nggak ada ubah apa-apa ya, cuman kita mulusin aja karena frame platnya yang belakang ini dikasih yang lebar, yang Indo punya itu bisa bleber sampai sini, jelek. Jadi yang belakang kita kasih JDM, yang depan kita kasih plat biasa karena masih mumpuni untuk plat nomor biasa. Di sini lampu mundur kita ganti Osram T10, lampu rem kita biarkan ori semua, ganti super bright, kita smoke doang yang warna transparannya. Udah selesai. Sensor parkir biasanya selalu trouble rata-rata karena sensor parkirnya ada di baliknya bumper. Ini kita lubangin, kita pasang sensor parkir universal karena kalau mundur agak PR ya, nggak ada sensor parkir. Yuk kita ulas yang masuk lagi yang bagian depan. Nah ini kita masuk bagian dalam ya. Biasanya yang problem apalagi yang kalian harus ketahui, head unit ini pasti rata-rata 80% ANH10 Polarisnya rusak. Yang ini satu, yang di atap ini satu, yang di rear seat entertainment yang bagian plafon. Nah itu kita sudah perbaiki semua normal. Lalu ini polarizernya kita ganti ke negatif karena sudah terlalu tua, menurut kita warna hijau-hijau, nggak relate sama zaman sekarang. Nah ini masih fungsi normal semua. Tombol head unit kita ganti putih semua, putih jadi lebih modern ya. Tombol setir kita ganti putih semua. Nah ini masih bekerja semua, sunroofnya, belakang, dan lain sebagainya. Rear cam kita juga masih fungsikan yang normal standarnya, jadi nggak kita ganti. Nah masih nyala. Nah ini liningnya masih gerak semua. Kita memang sengaja nggak ganti, kita pertahankan originalnya. Nah yang keren dari Alphard ini apa yang kita suka ya, small detail sih, cuman lucu aja. Ini di pilar-pilar ini ada lampu sudutnya. Ini kita taruh brightness yang paling low, bisa diterangkan, bisa mati. Nah kayak ini bisa nyala. Terus frame head unit pasti rata-rata mekar, jipat ke atas, nggak tahu kenapa. Padahal bautnya komplit semua. Ini punya kita sudah benerin.
Audio kita pakai standar, kita kasih prosesor aja, Phenom Pandora, director controllernya kita taruh di sebelah kanan supaya kelihatan ori. Nah ini selalu nguning ini biasanya rata-rata. Tapi kita biarkan, kita belum sempat jadi ini nih ke warna samping-sampingnya. Dan kalian yang punya Alphard jangan lupa, bukan cuma Alphard ya, mobil kalian yang punya sunroof, moonroof atau panoramik itu pasti ada godnya untuk pembuangan. Mobil-mobil di atas 5 tahun itu pasti perlu di flashing, dibersihkan. Kalau nggak gitu buntu, bisa jadi malapetaka masuk ke dalam mobil, akhirnya mobil kalian bocor semua gitu. Yuk baris tengah. Nah untuk bagian tengah ini standar semua ya, cukup nyaman, modelnya kayak sofa-sofa tua yang membal-membal gitu. Nah ini bisa di adjust. Sabuknya itu modelnya di samping, nanti kalian bisa lihat dari samping sini ya. Ini jadi melingkar di bawah kayak kita lagi di pesawat. Lalu di sini ada speaker di atas di plafonnya, karena ini yang theater sound. Kalau zaman sekarang ngomongnya prime sound. Nah, ada yang lucu. Yang lucu itu mobil ini bisa diputar balik. Jadi kalian bisa hadap-hadapan. Sret. Ya ini fitur yang cukup menarik yang zaman sekarang nggak ada. Mobil ini dulu saingannya sama Elgrand E51. E51 juga bisa diginikan. E51 Elgrand nggak punya lampu pilar-pilar, tapi mereka punya chandelier di bagian tengah, lampu yang di plafon yang besar kayak lampu rumah itu. Nah ini keunggulan dari Alphard. Lalu di sini kita sudah ganti semua putih. Ini kita ganti polarizernya ke putih, tombol-tombolnya kita ganti putih semua. Overall mobil ini sih nggak seberapa ada PR ya, parts-partsnya juga masih mudah ya, cuman yang penting kalian telaten aja ya, namanya juga mobil tua pasti ada problemnya. Tapi justru kan kalau kita penyuka otomotif, problemnya itu kita harus selesaikan. Kayak kita main game kan, ada start a new mission gitu. Ya, jadi itu ya seputar terkait ANH10, kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau buat kalian yang mau beli mobil keluarga yang masih budgetnya murah, perawatannya masih murah, jadi kalian biar ada gambaran ngerawat mobil ini kurang lebih butuh budget berapa dan hal-hal apa saja yang kalian perlu highlight ketika membeli mobil ini. Thank you for watching.